Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah bahan ajar kita ya untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Nah, di mana di sini ada tentang C++ ya, di mana kita akan memulai perkuliahan ini dengan membawakan materi tentang C++ terlebih dahulu. Di sini ada tentang pengenalan pemrograman C++. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang ini ya, tentang apa yang akan kita bahas ya di materi ini. Yang pertama, menjelaskan sejarah dan ruang lingkup pemakaian bahasa C, kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahasa C, menjelaskan struktur penulisan bahasa C, dan menjelaskan komponen program dalam contoh aplikasi sederhana. Lalu yang keempat, menjelaskan proses kompilasi dan linking program C. Nah, adapun sejarah singkat dari bahasa C. Yang pertama dari akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967 dan juga Ken Thompson di sini mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Lalu C juga dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kernighan pada tahun 1970 untuk pemakaian pada sistem operasi Unix. Lalu sistem operasi Unix juga ditulis dalam bahasa C, pertama kalinya digunakan pada komputer digital Equipment Corporation DEC PDP 11, lalu menggunakan sistem operasi Unix. 1978 terbitkan buku berjudul The C, yaitu Programming Language, karya Dennis Ritchie dan Brian Kernighan yang membuat C sangat populer. Nah, adapun sejarah singkat bahasa C, yaitu yang pertama ada ANSI, American National Standard Institute. Nah, pada awalnya membentuk suatu komite, namanya ANSI Komite X3J11 pada tahun 1983, yang kemudian menetapkan standar ANSI untuk bahasa C. Nah, bahasa C juga digolongkan bahasa tingkat menengah, lebih sulit dari Pascal dan pada Visual Basic juga disebut dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, C ini mengkombinasikan antara bahasa tingkat rendah mesin ataupun assembly dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, tujuannya adalah kemudahan membuat program dari bahasa tingkat tinggi dikombinasikan dengan kecepatan eksekusi dari bahasa tingkat rendah. Nah, adapun standar yang ada, definisi Kernighan and Ritchie itu pada ANSI, C, definisi AT dan T, lalu superset C, C++, versi pada PC misalnya Lattice, Microsoft C, Quick Turbo C, atau Borland. Nah, apa sih kelebihan bahasa C? Bahasa C ini memiliki portabilitas tinggi. Bahasa C juga memiliki kata kunci atau keyword yang sedikit. Bahasa C juga bahasa pemrograman yang fleksibel dan juga dia tersedia hampir di semua jenis komputer. Nah, bahasa C merupakan bahasa yang paling populer untuk menulis sistem software dan aplikasi. Proses executable program bahasa C juga lebih cepat. Dukungan pustakannya banyak. C adalah bahasa yang terstruktur. Nah, bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Dibandingkan dengan assembly, kode bahasa C lebih mudah dibaca dan juga ditulis. Nah, begitu juga bahasa C memiliki kekurangan bahasa. Ya, kekurangan dari pemrograman. Yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program yang kadang-kadang membingungkan si pemakai. Lalu para pemrogram C tingkat pemula umumnya belum pernah mengenal pointer dan tidak terbiasa menggunakannya. Nah, adapun keampuhan C justru terletak pada pointernya. Nah, struktur penulisan program C. Program C ini tersusun atas sejumlah fungsi. Nah, yang pertama, minimal dalam suatu program bahasa C ada satu fungsi main. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan. Nah, penulisan suatu fungsi juga diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Nah, C ini disebut bahasa yang terstruktur. Kenapa? Karena strukturnya menggunakan fungsi-fungsi sebagai program-program bagian dari strukturnya. Nah, adapun struktur penulisan program C. Nah, di sini ada preposesor, directive, main, statement, fungsi-fungsi lain, dan statement. Nah, di sini ada preposesor directive. Ini jadi biasanya diletakkan bagian library,
jika kita menuliskan fungsi di bagian sini ya. Jadi ini letak perpustakaannya dari library si fungsi. Kemudian main ditandai dengan main dulu, baru buka kurawal ya statement fungsi utama, lalu tutup kurawal. Nah, disinilah kita masukkan fungsi-fungsi yang biasanya contohnya printf gitu ya untuk menampilkan teks. Lalu kita tutup lagi. Nah, ini jika mau membuat fungsinya lebih dari satu. Nah, ini fungsi-fungsi lain yang ditulis pemrograman komputer. Oke, saya rasa sampai di sini untuk pertemuan pertama pengantar kita. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.